pertama itu kita belah bagian kulit coklatnya untuk ngambil bijinya. Usahakan itu jangan sampai kena bijinya ya, biji itu jangan sampai dianya tergores atau luka. Untuk bagian biji yang diambil itu ya ini 3 baris atau 2 baris dari pinggir sini dan pinggir sini. Jadi bagian tengah-tengahnya lah yang kita ambil untuk kita gunakan sebagai bahan pembibitan. Tuh ini kita ambil, ini kita ambil. Nah, setelah biji coklatnya kita selesai kita pilih, itu kita masukkan ke dalam air ini, dan ini air rahasia. Karena air inilah bibit coklat itu bisa cepat berkecambah. Tapi itu mitos. Ini air ini tuh gunanya untuk supaya lendir pada coklat itu gampang. Bukan gampang, lendirnya itu hilang, sehingga dia itu gampang dikupas kulit arinya. Ini tuh larutan air, kalau di sini tuh namanya air kapur makan ya, yang biasa digunakan untuk orang nyiri. Kalau di tempat lain nggak tahu sih namanya apa. Jadi coklat ini tuh kita masukkan ke dalam larutan air ini seperti ini. Dan masukkan, kita kuak-kuak gini, kuak-kuak sih, apa sih bahasanya, kita apa ya, intinya kita gini-gini kan lah, itu sih bahasa yang pas itu apa namanya, di sini tuh namanya ya dia pencet gini lah supaya lendirnya itu hilang. Nah, kan udah mulai hilang lendirnya, kita gini-ginikan terus sampai dianya itu hilang. Nah, hilang itu jadi gampang mengupas kulit arinya. Nah, pengupasan kulit ari ini bertujuan untuk mematahkan masa dormansi biji, karena kan setiap biji tumbuhan itu dia memiliki masa dormansi. Jadi itu dihilangkan, jadi dia langsung bisa tumbuh. Dan satu lagi triknya kenapa pakai air gini, supaya kan kita lihat ada yang mengambang seperti ini, ada biji yang mengambang. Biji yang mengambang ini dipastikan dianya tidak bisa tumbuh karena dia itu kemungkinan tidak ada embrionya, makanya dia bisa mengambang. Jadi biji mengambang ini kita buang, dan perendaman ini berbentuk sekaligus menseleksi biji-biji yang nantinya tidak bisa tumbuh. Nah, setelah dirasa agak udah hilang lendir-lendirnya, itu kita ginikan saja. Nah, kan dia sudah melupas kulit arinya. Tapi diusahakan ketika kita mengelupas kulit arinya itu jangan sampai biji yang hitam-hitam atau yang keunguan ini tuh jadi luka. Nah, kok dia luka itu bisa menyebabkan masuknya jamur ataupun bakteri, jadi bijinya itu jadi kurang bagus. Bijinya itu jadi kurang bagus. Nah, jadi seperti inilah hasilnya. Jadi perendaman ini bertujuan untuk menghilangkan lendir dan ya sekaligus untuk menseleksi lah biji yang tidak bisa tumbuh. Dan setelah ini terkelupas, baru kita letakkan di atas kain basah, yang sebelumnya kain itu direndam dengan, bukan direndam, dibasahi dengan fungisida supaya tidak ada jamur yang tumbuh. Oke, ini udah selesai, kita kupas kulit arinya. Selanjutnya itu kita letakkan di atas kain basah.
Sebelum kita letakkan biji kakaonya di atas kain ini, terlebih dahulu kain ini kita rendam atau kita basahi dengan fungisida. Ini biasanya saya pakai fungisida itu D10 M45 dengan bahan aktif Mancozeb. Ini biasanya ampuh untuk jamur. Penggunaannya itu sedikit saja. Oke, cukup. Kira-kira seginilah. Lalu kita kasih air. Cukup, jangan terlalu banyak ini ya. Kita kacau-kacau. Itu kita masukkan. Ini opsional ya, bisa kain, bisa kalung goni, cuman kalung goni yang terbuat dari bahan serabut kelapa, jangan terbuat dari bahan plastik kalung goninya, karena setidaknya bahan yang digunakan itu yang mengisap air. Nggak usah terlalu lama, ini langsung kita angkat. Kita prinsipnya itu hanya membasahi aja. Nah, setelah dibasahi itu kain itu dibentang lurus seperti ini. Ya intinya dia hanya untuk alas lah yang satu, yang satu lagi ini untuk penutupnya. Sebelum itu ini opsional aja ya. Saya itu di sini itu biasanya sebelum meletakkan bijinya ke situ saya rendam. Atau saya rendam bijinya dengan fungisidanya, tapi sebentar aja rendamnya, direndam atau dibasahi lah. Nah, setelah itu kita susun di sini, kita susun jaraknya itu ya terserah, cuman jangan terlalu jarang juga ya, kira-kira 2 cm lah jaraknya. Nah, ini udah selesai, kita susun rapi. Selanjutnya kita tutup. Nah, ini kita tutup secara perlahan agar tidak bergeser bijinya. Nah, setelah ditutup seperti ini tuh ya udah selesai. Tinggal kita tunggu besok apakah dia sudah berkecambah atau belum. Tapi biasanya itu pasti besok sudah ada yang berkecambah, atau sudah sekitar 80% sudah berkecambah semua. Kita sambung lagi besok. Oke, inilah hasil dari penutupan kain yang kita kemarin. Ini usia biji ini udah 2 hari ya, dan dia sudah panjang-panjang cambahnya. Ini sebenarnya sudah kepanjangan 2 hari karena kemarin ada kerjaan ya, tidak sempat, dan inilah baru sempat, inilah hasilnya. Oke.